Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 April 2024 dengan judul Mata Air Berkat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang yang berusaha memuaskan dahaganya pada mata air dunia ini akan minum hanya untuk kemudian haus lagi. Di mana-mana manusia tidak merasa puas. Mereka itu senantiasa menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Hanya seorang yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan dunia ini, kerinduan segala bangsa ialah Kristus. Rahmat ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Yesus tidak mengemukakan pendapat bahwa hanya seteguk air hidup saja akan memuaskan dahaga si penerima itu. Orang yang mengecap kasih Kristus pasti akan selalu merindukan lebih banyak lagi, tetapi ia tidak mencari apa-apa lagi selain itu. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini tidak menarik hatinya lagi. Seruan yang tetap dari hatinya ialah lebih banyak yang daripadamu. Maka dia yang menyatakan kepada jiwa tentang kebutuhannya menanti untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Setiap sumber dan andalan manusia akan gagal. Segala tempat cadangan air akan menjadi kosong dan segala kolam akan menjadi kering. Akan tetapi juru selamat kita adalah suatu mata air yang tak kering-keringnya. Kita boleh minum dan minum lagi dan selamanya mendapat persediaan yang segar. Ia yang di dalamnya Kristus bersemayam memiliki di dalam dirinya sendiri mata air berkat yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sumber ini, ia dapat menimba tenaga dan rahmat yang cukup untuk segala keperluannya. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup itu, wanita itu memandang kepadanya dengan perhatian yang penuh kekaguman. Ia telah membangkitkan perhatian wanita itu, serta menyadarkan suatu kerinduan untuk memperoleh karunia yang dikatakannya itu. Wanita itu mengerti bahwa bukannya air sumur Yakub itu yang dibicarakannya, sebab air sumur ini selalu dipakainya dan diminumnya, dan haus kembali. Tuhan katanya, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sementara berbicara dengan Yesus, wanita itu merasa terharu oleh perkataannya.
Belum pernah ia mendengar perasaan serupa itu dari imam-imam sebangsanya ataupun dari orang Yahudi. Setelah masa hidupnya yang lampau dipaparkan di hadapannya, ia sangat merasakan keperluannya yang besar. Ia sadar akan kehausan jiwanya. Ia tidak dapat dipuaskan oleh air sumur di Sikar itu. Tiada suatu apapun yang berhubungan dengan dia hingga kini yang begitu menyadarkan dia kepada sesuatu kebutuhan yang lebih tinggi. Timbullah pertanyaan dalam pikirannya. Katanya kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 187 sampai 191. Renungkan lebih dalam. Rasa haus apakah yang mungkin saya ingin puaskan dari sumber mata air yang rusak? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Pemimpin-pemimpin organisasi gerejawi Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing mereka, untuk mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk juga memiliki dan memperoleh nilai-nilai religius dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat sorga, kekuatan, kesehatan, dan cukupkan kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia juga yang berulang tahun saat ini Tuhan, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.